Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Padang bulan padange kaya rina, rembulane sing awe-awe ngelingake aja turu sore. Kene tak critani kanggo sebo mengko sore. Kene tak critani kanggo sebo mengko sore. Mas, Gus, ngapain sampean? Ya, Ini pasti lagi banyak masalah ini. enggak cari tempat yang teduh aja Gus, kan enak di sini. Iya. Gini Gus, Iya. jujur saya kan orang yang di luar pondok ya. Jauh. Tapi jangan salah, Iya. saya juga dididik di pondok. Ya, banyak insight-insight yang kemudian membongkar cara pandang atau kehidupan saya untuk melihat mereka yang berbeda ada di situ. Nah, tiba-tiba saya ingat dengan konsepnya teman-teman di NU yang Oh iya, yang pesantren ya. yang Aku orang pesantren ini, Mas. makanya kebetulan sekali kan kalau panjenengan yang dari lahir ceprot sampai sekarang hidup di pesantren. Apakah pola-pola pesantren yang dibangun ya oleh para sesepuh NU dulu itu ada juga transisi, artinya tidak menghilangkan secara total tetapi justru mengadopsi pola-pola keguruan yang pernah ada dengan bagaimana proses pendidikan generasi Islam selanjutnya. Saya dulunya itu nggak ini, Mas, nggak terlalu pusing ketika saya nyantri terus disebut sebagai santri gitu. Tapi belakangan kemudian saya mikir, sebentar lah, santri itu dari kata apa? Kalau di dalam bahasa Arab misalkan itu kan tilmidun ya, jauh lah. Jauh, Tilmidun ya, sama santri itu nggak ada gitu kan. hubungannya. Lalu kemudian ada genealogi atau akar gitu kan yang saya baca, santri itu sebenarnya adalah dari kata-kata sastri gitu kan ya, merujuk kepada para pencari ilmu gitu kan, para pencari ilmu sebelum Islam masuk di Indonesia, tentu saja Siwa Buddha gitu kan, sastri. Ada satu jargon yang menurut saya menarik yang selalu diajarkan kepada kami, terutama di pesantren-pesantren salaf itu, muhafadhu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Sebenarnya agak sulit untuk diingkari bahwa model kepesantrenan itu tidak mengadopsi, meskipun tidak total tidak total. Di situ ada orang yang dituakan, dianggap sebagai guru, sebagai resi. Lalu dia membuka sebuah bangunan wilayah di mana orang-orang yang mau belajar
tolabul ilmi itu nyantri di situ, Cantrik. hidup bersama, ya kan, hidup bersama. Dan relasi yang seperti itu kan sebenarnya sangat kuat nih akar sosiologisnya dari bukan secara Islam tetapi ya agama-agama yang sudah jauh ada sebelum Islam itu sendiri. Dharma Karesian, Patirtaan, Prasada, Patapan. Entitas lampau ini seringkali hadir beriringan. Seperti dikisahkan dalam Kakawin Negara Kertagama Pupuh 58 bait 1, Hayam Wuruk tertawan keelokan jurang dan lembah yang terbalut dalam alunan senandung kidung di lereng Gunung Pawitra. Sayup-sayup narasi komposisi bait dan rima bersama dengan simbol-simbol liturgi seperti seloklir, pahatan batu berbentuk kurawal lambang jagat raya, gauri pata, dan ikonografi zoomorfik Garuda yang menjadi lambang Wisnu, yang kadang menjelma menjadi lambang otoritas kahuripan seolah menolak menjadi monumen bisu. Bukankah instrumen bahya puja yang dipusatkan pada Istadewata ini menggambarkan bagaimana lanskap pahatan alam penanggungan dipahami sebagai ruang sakral? Lantas, untuk apa para resi melantunkan senandung kidung di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan? Melacak ketertelusurannya, dalam inskripsi yang lebih tua tersemat jejak linguistik sejarawi seperti frasa Dharma Asrama dalam prasasti Cunggrang bertarik 929 Masehi dan frasa Punya Asrama dalam prasasti Pucangan bertarik 1037 Masehi. Berbeda dengan konteks serapan bahasa Indonesia, kata asrama dalam bahasa Sanskerta secara etimologi berakar dari kata sram yang berarti melakukan upaya spiritual dan umumnya erat kaitannya dengan kedisiplinan dan pengendalian diri. Disinilah mereka merangkul momen ritual terstruktur yang syarat akan simbol sekaligus nafas religi yang lebur dalam dekap hening. Artinya bahwa proses pendidikan itu dimulai dengan satu konsep ketulusan dari seorang guru kepada siswanya, dan siswa dan dia akan keluar dari karesen tadi dengan sebagai seorang yang baru yang mampu menghadapi tantangan-tantangan. Di hadapan para siswanya, para muridnya, para santri itu dianggap sebagai representasi dari keilahian itu sendiri, Mas. Misalkan ada doktrin al-ulama warasatul anbiya. Karena para ulama itu diyakini sebagai pewaris para nabi, jadi di dalam doktrin Sunni itu ada setidaknya 4 sifat, 4 karakter, 4 moralitas yang selalu menempel kepada nabi dan rasul. Yang pertama itu adalah konsep sidik, Mas. Amanah, tabligh, fatonah. Saya usul tambah 1 itu adalah qanaah, Mas. Dalam prasasti Pucangan yang kini tersimpan di Indian Museum Kolkata, pendiri Kahuripan, Wangsa Isyana, diriwayatkan memulai karir politiknya setelah menjalani kehidupan pengembaraan Sramana. Airlangga yang kelak menyandang gelar Sri Maharaja menempa kesederhanaan dan disiplin diri tradisi asketisme ke dalam sebuah laku pandita. Upamane pandita wolong prakawis
dalu sing wicarana ra asring mimiso supata dene ingkang kaping katri jatmika ing solah bawa kaping pate mantep bebudeni regi lima para marta labuhane bani tadi sapati desnalar ira kaping pitu becik lelapetane iki kawolu pungkasan bandita apan penasti nora duwe pakareman among iki panitike maharesi dene raka ning wang mung mandhap bisa jari wis kangen lamun ngemper rono Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Zainul Haki, bocah 13 tahun asal Surabaya. Tanpa banyak apa dan mengapa, ia menyusul jejak langkah sang kakak membuka lembar semester pertamanya di balik pintu pesantren, lengkap dengan sarung dan pecinya. Tentu ia datang tanpa rekam jejak kenakalan remaja. Anak-anakku yang saya cintai, kajian pada hari ini adalah kita belajar kitab Ta'limul Muta'allim, karya Adabul Alim wal Muta'allim, karya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu kitab yang menerangkan bagaimana etika kita thalabul ilmi. Di situ kitabnya halaman 30. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa angsatu lan macaki siir sapa ingsun. Wakila lan den dawake apa innahu dawu innahu sak temene siir
iku li Ali bin Abi Thalibin kedue Sayyidina Ali ibni Abi Thalibin kang dadi putra jalere Abi Thalib wastibarin lan sabar. Nah, sampeyan kabeh sekarang dapat berapa tahun mondok? Masih dapat 2 tahun. Ya, belum ada apa-apanya. Mbah Hashim itu mondoknya di sini 5 tahun. Tapi sudah mondok dari berbagai pondok pesantren. Nah, beliau hijrah di sini Mbah Hashim tahun 1890. Ya, beliau lah sampai sekarang godeane atau tempat beliau dulu sampai hari ini tetap dilestarikan. Waktunya Mbak Yakub itu ya. Jadi ya semasa mondok di Panji, Mbak Yakub Bapak ketika membangunkan santri-santri itu ada yang percaya ya. Kemudian diberi tanda oleh Mbak Yakub. Ketika dilihat itu Kiai Masari yang ada tandanya yang percaya itu ketika tidur itu ya. Itu cerita aja ya waktu mondok di Panji. Kemudian ya Syari diajak Mbak Yakub ke Mekah ya. Ya diajak ke Mekah oleh Mbak Yakub. Ya diajak ke sana disuruh mondok ya masih oleh Mbak Yakub. Ya Isam Sari dulu kamarnya di sini ya, kamarnya. Ya kamarnya dulu ini agak jelek ya. Cuma cagaknya saja ini yang tidak dibongkar cagaknya, cuma bedeknya yang dirubah ini dikasih papannya itu kamarnya dulu begitu. Jadi cagaknya masih tetap, cuma bedeknya diganti papan itu. Wa irsadi ustadin lan oleh nuduhake guru atas petunjuk dari guru. Kados Mbah Hashim Asy'ari mondok nang mriki niku kula mboten menangi ya. Diyen Mbah Hashim dadi lurah pondok nimbo kebek jedenge marana digugahi bocah-bocah. Ayo tangi mau jamaah subuh. Kados biasa sampean itu tangeni sebelum adzan subuh. Tapi nang kene sampean ditangeni subuh kurang 10 menit. Nah, kalau zaman dulu jam 3 malam sudah dibangun nih. Ulama jebolan Pondok Siwalan Panji yang lain adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, satu dari 3 serangkai pendiri Nahdlatul Ulama, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras. Sanad keilmuan ini kini diwarisi semua institusi pendidikan yang menyandang nama Bahrul Ulum. Salah satunya Pondok Pesantren As-Saidiyah II yang diasuh oleh Rais Suriah PCNU Jombang Kiai Haji Ahmad Hasan. Menghubungkan rohani kita kepada mu'alif atau penyusun dari kitab ini, juga kepada guru-guru yang ada untuk menyambung sanad
sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhasilunakan ngasilake sira kabeh ya kelawan alat al-ma'rifata ing pengetahuan. Perlu diketahui oleh anak-anak bahwa Allah mengajari manusia tentu pakai wasilah, ya, pakai perantara. Siapa yang jadi perantara? Guru, ya, yaitu para asatidz, para masyayikh. Pengetahuan ditanamkan oleh Allah dengan melalui para guru. Tujuannya apa? La'alakum, supaya sira kabeh ikut tashkuruna pada syukur sira kabeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Gus Aa. Gimana kabarnya? Baik-baik. Nggih, Pak Kiai, Masya Allah. Sini. Saya barusan perjalanan di beberapa teman terus dikasih ini nih. Masya Allah, alhamdulillah. Oleh-oleh ini. Ada kacang, ada apukat. Terima kasih. Dan saya belikan tempe. Terima kasih. Yang rendah kolesterol. Terima kasih. Sebetulnya masalah hormat kepada guru ini kan sudah menjadi tradisi yang melekat di dunia pesantren, khususnya pesantren salaf kayak kita. Makanya di sini kita tidak perlu ngasih doktrin, tapi kita memperkuat tradisi. Cuma jangan dianggap ini feodal. Oh ya, itu yang ini ingin saya katakan itu. Karena apa? Yang takzim adalah hatinya. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustad. Setengah dari menghormati ilmu adalah menghormati guru. Ini sejak dulu, sejak zaman Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali itu begitu. Iya. Makanya kan ada terjadi beberapa mazhab. Itu kan berarti ada kebebasan berpikir. Atau namanya ruhul istiqlal. Kalau di Indonesia potretnya ya Gus Dur itu. Jadi tetap takzim, tetapi perbedaan pendapat. Masya Allah ya. Bagaimana Gus Dur itu bisa memadukan ya antara takzim dengan kebebasan berpikir. Kalau Gus Dur ini ya, saya mendengar dari Gus Dur dari seorang doktor di Iran itu. Contoh daripada takzim santri kepada guru adalah seperti Nabi kepada Allah Ta'ala. Di mana Nabi itu dinyatakan sebagai Nabi yang ummi. Jangan diartikan sesuatu sifat yang rendah ya. Iya, betul. Tapi sikapnya Nabi kepada Allah adalah seperti sikapnya orang yang buta huruf kepada orang yang pintar. Artinya dia selalu ingin tahu samina, tapi dia ingin tahu gitu. Jadi di hadapan guru memang betul-betul takzim. Betul. Tapi kalau sudah lepas dari gurunya, Nabi mimpin masyarakat itu justru jadi pemimpin yang paling kreatif dan menginspirasi gitu loh. Itu pengertiannya. Jadi tidak digebiahuyah gitu nggih Pak Yai ya, bahwa dimaknai bahwa tidak boleh berbeda pendapat itu tidak sepenuhnya. Itu yang salah kaprah. Nah, nyatanya kan gitu. Santri di pondok dinggluk. Tapi lihat kalau sudah terjun di masyarakat. Nah, makanya kalau di NU ya, itu kayaknya kok banyak perbedaan pendapat, itu kita tidak usah heran. Kami ini sangat memahami itu. Justru itu tadi hatinya takzim, pikiran nggak boleh liar gitu. Bertahan di pesantren bukan sekadar soal waktu. Di usia ketika banyak jalan terbuka, para santri memilih untuk tetap tinggal. Bukan karena paksaan, tetapi ikhtiar hati untuk melangkah di jalan ilmu, mengikuti teladan Nabi.
anak-anakku, sampean jangan kecil hati. Mugi-mugi anak-anakku semuanya sampean kabeh dapat barokah para ulama-ulama, sampean kabeh dapat ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Tanya dulu. Aku. Kepala dulu.